anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Ya, kita masih akan membahas mengenai energi alternatif. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bu Tini akan memimpin, anak-anak silahkan ikut berdoa dari rumah masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih kita sudah berdoa bersama. Nah selanjutnya Bu Tini ingin bertanya, siapa yang masih ingat anak-anak di pembelajaran 1 kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai apa itu sumber-sumber energi alternatif. Lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai karya dekoratif. Dan yang ketiga kita sudah belajar menghitung selisih lama waktu suatu kejadian. Nah, pada pembelajaran 2 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu kombinasi gerak melompat dan memutar dengan hitungan. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai kewajiban dan hak terkait bermain dan juga angin sebagai sumber energi alternatif. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu langkah-langkah melakukan kombinasi gerak melompat dan memutar dengan 4 hitungan. Ya, langkah yang pertama atau posisi awal yang harus dilakukan yaitu dengan berdiri tegak. Lalu pandangannya mengarah ke depan ya. Contohnya seperti pada gambar yang ada di layar. Ini adalah posisi awal ketika melakukan kombinasi gerak melompat dan memutar. Selanjutnya, langkah ketika hitungan ke-1, yaitu meloncat dengan menolakkan kedua kaki ke kanan, sambil memutar kedua tangan, kemudian mendarat dengan kedua kaki ditekuk. Ya, contohnya ada di gambar. Jadi ini meloncat ke kanan dengan menolakkan kedua kaki sambil memutar kedua tangan. Lalu mendarat dengan kedua kaki ditekuk. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah ketika hitungan kedua. Ketika hitungan kedua meloncat dengan menolakkan kedua kaki ke kiri. Ya, kalau tadi hitungan 1 ke kanan, sekarang hitungan kedua ke arah kiri. Sambil memutar kedua tangan, kemudian mendarat dengan kedua kaki ditekuk. Ya, yang membedakan hanya kalau tadi yang hitungan pertama itu menolakkan kaki ke kanan, nah hitungan kedua ini menolakkan kaki ke kiri.
Mendaratnya dengan kedua kaki ditekuk. Nah, selanjutnya langkah yang keempat adalah ketika hitungan 3. Nah, ketika hitungan 3 ini gerakannya sama dengan ketika hitungan 1. Ya, menolakkan kedua kaki ke arah kanan, lalu juga memutar tangan dan mendarat dengan kedua kaki ditekuk. Selanjutnya langkah yang terakhir atau langkah yang kelima adalah ketika hitungan 4. Ketika hitungan 4 ini gerakannya sama dengan ketika hitungan kedua, ya, arahnya ke arah kiri. Nah, itu dia anak-anak langkah melakukan kombinasi gerak melompat dan memutar dengan 4 hitungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kewajiban dan hak terkait bermain. Ya, kewajiban-kewajiban yang pertama. Contohnya yaitu antri saat menunggu giliran bermain. Ya, ini adalah contoh kewajiban. Selanjutnya yang kedua, merapikan alat permainan setelah digunakan. Ya, jadi setelah selesai bermain apapun kalau menggunakan alat permainan, nah, dirapikan setelah selesai, itu adalah kewajiban. Kewajiban ketika sedang bermain. Selanjutnya ada hak. Kalau yang tadi dua ada kewajiban, nah sekarang hak. Hak terkait bermain yang pertama yaitu mendapat perlakuan secara adil. Ya, jadi misalnya bermain dengan teman itu harus adil, tidak boleh curang. Yaitu adalah contoh hak. Selanjutnya yang kedua, yaitu menggunakan alat permainan saat bermain. Nah, ini adalah contoh hak ketika bermain, menggunakan alat permainan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mendapat kesempatan untuk bermain. Dan yang keempat, yaitu memilih permainan yang akan dimainkan. Nah, itu adalah hak-hak terkait bermain. Nah, selanjutnya kita akan membahas sumber energi alternatif. Ya, kemarin ada macam-macam. Nah, kita akan lebih fokus membahas ke sumber energi alternatif yaitu angin. Nah, anak-anak, angin ini memiliki energi gerak yang banyak manfaatnya bagi manusia. Ya, angin itu dapat untuk menerbangkan layang-layang, lalu menggerakkan perahu layar, dan juga sebagai pembangkit energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga bayu, ya, atau biasa disingkat PLTB. Nah, ini yang ada di gambar adalah contoh PLTB yang ada di Indonesia. Ya, prinsip kerja PLTB yaitu dengan mengubah energi gerak dari angin, ya ini nanti angin menjadi energi listrik menggunakan kincir angin. Nah, listrik yang dihasilkan oleh angin inilah yang dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak dari olahan minyak bumi. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini. Ya, tadi yang pertama kita sudah belajar mengenai langkah kombinasi gerak meloncat dan memutar dengan 4 hitungan. Lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai kewajiban dan hak-hak terkait bermain. Dan yang ketiga kita tadi sudah membahas mengenai sumber energi alternatif yaitu angin. Nah, selanjutnya tugas. Tugas untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 71 sampai 72. Penilaian harian A dan B, ya. Jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS. Jangan lupa hasilnya nanti difotokan dan dikirim. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran online hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya, dikirim. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.